Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita bertemu di dalam firman Tuhan. Kalau kita bertemu dalam firman Tuhan, selalu ada sukacita. Ada jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Dan pada malam hari ini, temanya adalah sudah selesai. It is finished. Mari kita buka telinga kita buka iman kita, dan kita belajar percaya kepada apa yang Dia katakan daripada apa yang dunia sodorkan kepada kita. Dunia itu sodorkan yang menakutkan, yang membuat kita galau, bimbang, takut. Tapi kalau firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan pada malam hari ini, it is finished. Sudah selesai. Yang terambil dari Injil Yohanes 19 ayat 30. Bisa ditayangkan? Yang berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan ia menyerahkan nyawanya. Ini bagus sekali. Tuhan Yesus itu mati bagi kita, bukan terpaksa, bukan dipaksa, tapi dia mati rela bagi saudara dan saya. Makanya dia berkata, sudah selesai. Setiap penderitaan, kesulitan, kesusahan yang saudara dan saya hadapi, semua telah ditanggung dan dipikul oleh Dia. Mari kita renungkan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita sekalian. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, di mana dikatakan di dalam Injil Lukas 22 ayat 44, bagaimana peluhnya berubah menjadi darah dan bertetesan ke tanah. Saudara dan saya, kita hanya terbuat dari tanah belaka, dari debu, kata firman Tuhan. Tuhan bentuk kita dari debu. Kemudian Dia hembuskan napasnya kepada kita. Sungguh luar biasa apa yang Yesus buat bagi kita sekalian. Dia hembuskan napasnya. Di dalam Yeremia 33 ayat 4 berkata, the breath of God is in you. Napas daripada Tuhan ada di dalam kita. Injil Yohanes 20 ayat 22 berkata bahwa Yesus menghembuskan rohnya untuk memberikan kepada kita kepenuhan. Jadi ada sesuatu yang dahsyat di dalam saudara dan saya. Dihembuskan rohnya, dihembuskan napasnya. Saudara dan saya ketahuilah, di dalam kita ada napas daripada Allah. Nggak main-main loh. Ada kuasa daripada Allah. Makanya firman Tuhan berkata, sudah selesai. Dan Dia menyertai kita bagaikan pahlawan yang gagah. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dan Dia tidak pernah akan biarkan kita. I will never leave you, nor forsake you. Sekarang kita lihat apa yang Yesus buat sih untuk kita. Mari sama-sama nanti ditayangkan. Terambil dari Markus 15 ayat 16 sampai dengan 20. Kita baca bersama-sama. Renungkan, hayati. Kemudian Markus 15 ayat 16 sampai dengan 20. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh
pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, mengenyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka bertelut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungunya dan padanya mereka mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Saudara, bagaimana Tuhan dihina. Sekarang kita lihat apa yang dibuatnya. Dianyam mahkota duri, ditaruh di atas kepalanya. Ini kan semua pembuluh darah. Ketika ditaruh di atas kepalanya, tidak mungkin mereka taruh pelan-pelan. Permisi, tidak, kasar sekali. Dan sekarang kita renungkan, dari kepala bercucuran darah, tumpah darahnya. Darah dari kepala tumpah ke mata, tumpah ke wajah, ke hidung, ke mulut, ke telinga, tumpah terus sampai ke leher. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka salibkan dia. Dari tangan ini keluar darah. Tumpah lagi terus ke badan. Dari lambung ini mereka tusuk dia. Tumpah lagi ke badannya. Dan dari kaki tumpah lagi karena mereka pakukan. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki ditumpahkannya darah yang mahal. Darah anak domba Allah. Darah yang menebus. Hanya darah anak domba Allah yang dapat menebus orang berdosa. Seluruh sekujur tubuhnya berdarah untuk saudara dan saya. Makanya dia berkata, sudah selesai. Apa yang dia buat sempurna. Sungguh sempurna. Sekarang kita renungkan. Mata kita telah dibasuh dengan darah anak domba Allah. Pikiran kita dibasuh dengan darah anak domba Allah. Hidung penciuman kita, mulut kita, bahasa kita, telinga kita, apa yang kita dengar. Badan kita, hati kita, seluruh tangan, kaki kita, seluruh keberadaan kita dibasuh dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Kami tidak pernah bisa balas apa yang Kau buat bagi kami. Sekalipun kami hidup 1000 tahun, kami tidak bisa balas. Saudara, menurut firman Tuhan, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Mulia di mata Tuhan. Dia mengasihi kita sampai dia turun dari sorga mulia untuk menebus kita. Ketika malaikat jatuh di dalam dosa, dia tidak beri kesempatan untuk diselamatkan. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia selamatkan. Sehingga saudara dan saya bisa berkata, anugerah besar. Iblis tidak pernah bisa berkata anugerah besar. Saudara dan saya bisa berkata anugerah besar yang Kau berikan kepada kita. Kita berharga, kita mulia. Nah, mari kita renungkan. Saudara, batu yang berharga adalah berlian. Tapi kalau berlian itu hanya sebongkah saja, tidak ada arti. Berlian itu punya nilai. Dia harus di-cut, dipotong, diasah. Kemudian clarity. Harus nampak. Kemudian ada 4 hal. Cut, clarity, karat, dan color. Biar itu kita pancarkan. Andaikan
itu sudah di-cut, colornya bagus, ya, semua sudah bagus. Tapi kalau tidak ada sinar, tidak ada arti. Berlian itu berarti kalau dia bisa tangkap sinar, kemudian dia pancarkan. Saudara dan saya di-cut, dibentuk. Clarity kita, kemurnian kita adalah Yesus. Color kita adalah kuasa Roh Kudus. Luar biasa Tuhan berat. Dan karat itu beratnya kita peroleh dari Tuhan. Tapi semua ini tidak ada artinya kalau tidak kita tangkap sinar kemuliaan daripada Tuhan. Coba taruh berlian di tempat yang gelap. Sekalipun 10 karat tidak ada arti. Tapi kalau dia bisa tangkap kemuliaan Tuhan, dia pancarkan kemuliaan Tuhan, baru sangat berarti. Saudara dan saya diberi kehormatan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan yang kita tangkap dari hari ke hari melalui firman Tuhan, melalui perayaan Ekaristi yang tiap hari kita ikuti, melalui kuasa Roh Kudus yang diterangkan kepada kita, yaitu firman Tuhan, apa artinya. Sehingga saudara dan saya pancarkan keberanian, pancarkan kemurnian, pancarkan iman, pancarkan kasih daripada Tuhan dari hari ke hari. Saudara, kita tahu bahwa apa yang Yesus buat untuk kita, di dalam Ibrani 7 ayat 25, Ibrani 7 ayat 25 berkata demikian. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ketahuilah, saudara dan saya diselamatkan sempurna. Bukan 70%, bukan 80%, bukan 90%, tapi 100% sempurna dengan pencurahan rohnya, pencurahan darah anak domba Allah. Dia berkata, sudah selesai. Sekarang bagian kita percaya apa yang dia katakan. Seringkali kita ragu karena terlalu banyak yang disodorkan oleh dunia. Terlalu banyak kebohongan yang disodorkan oleh dunia. Umpamanya dikatakan, kamu itu lemah, kamu nggak bisa. Sedangkan Tuhan berkata bahwa kita kuat di dalam Dia. Dikatakan oleh dunia, kamu tidak sanggup, kamu orang gagal, nggak mungkin kamu berhasil. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa Dialah yang buat kita berhasil dan beruntung. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita berhasil dan beruntung. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab suci bahwa saudara dan saya menjadi kaya bukan karena hasil perbuatan kita, tapi itu pemberian Allah. Saudara dan saya boleh kaya. Kaya itu bukan duit saja. Kaya itu dalam rahmat, dalam kasih, dalam pengampunan, dalam kuasa. Tuhan memberikan kepada kita kekayaan yang luar biasa. Mari kita belajar percaya apa yang Tuhan katakan untuk saudara dan saya. Di dalam kitab Roma 8 ayat 16, kitab Roma 8 ayat 16 berkata, mulai dari 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi kita nggak perlu takut karena kita tidak ada roh perbudakan lagi.
Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ini harus masuk ke dalam hati kita. Kita menerima roh Allah yang jadikan kita anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tiap hari kita berdoa, Bapa kami. Dia adalah Bapa kita adalah anaknya. Kita berhak menjadi ahli waris daripadanya. Di dalam firman Tuhan dikatakan ayat selanjutnya, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Saudara bisa bayangkan, saudara dan saya ini ahli waris. Bapak kita mewariskan kepada kita. Apa saja sih yang dia wariskan? Dia wariskan kepada kita damai sejahtera. Pasti di dalam paket keselamatan, dia selamatkan kita. Dalam paket keselamatan itu ada damai sejahtera. Ada sukacita. Luar biasa. Mengapa kita susah? Arahkan hati kepada kesusahan. Mari kita arahkan apa yang Tuhan katakan. Wah, kita ini ahli waris. Apa saja sih yang saudara mau warisi? Damai sejahtera, sukacita, kasih, pengampunan, penguasaan diri. Semua itu kita warisi daripada Allah. Nah, mulai sekarang biar kita renungkan. Kita ini ahli waris. Kemudian di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru, jadi mari kita hapuskan yang lama. Yang suka susah-susah, yang merasa miskin terus-menerus, gagal, tidak mampu, tidak sanggup, merasa ada orang yang rasa miskin terus-menerus. Dia mah kaya, makanya dia bisa. Kita dalam Kristus, kita kaya. Apa saja yang perlu kita wariskan, Tuhan berikan kepada kita. Karena dia yang berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sayang kalau apa yang Tuhan punya dan dia berikan kepada kita, kita tidak nikmati. Pengampunan dia berikan. Belajar mengampuni diri sendiri maupun orang lain. Jangan ingat-ingat terus kesalahan orang lain. Tuhan, terima kasih bahwa saya ahli waris. Tuhan, terima kasih. Kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Kasih daripada Tuhan berlimpah-limpah dia berikan kepada kita. Mari kita salurkan kepada sesama kita. Kita belajar mengasihi sesama kita. Saudara, kalau kita mau disayang, kita mau dikasihi, kita juga belajar mengasihi orang lain dan menyayangi orang lain. Jangan kita mau disayang tapi kita benci terus sama orang. Kata Tuhan, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mari kita menikmati kepunyaan Tuhan yang dia anugerahkan kepada kita sekalian. Ingat, sekujur tubuhnya, darah anak domba Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia curahkan. Dan darah anak domba Allah itu sampai kemana? Ke tanah. Siapa itu tanah? Saudara dan saya. Dia tebus kita sempurna. Tak ada yang kurang, sempurna. Makanya dia berkata, sudah selesai. Nah,
Kalau kita adalah ciptaan baru, kita hidup sesuai ciptaan baru. Mulai sekarang kita berkata, I am healed. Aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Kristus, kamu sudah sembuh. Jangan arahkan tubuhmu, pikiranmu, perasaanmu kepada penyakit. Maka penyakit itu dia akan betah di dalam tubuh ini. Karena kita arahkan kepada penyakit. Tapi mulai sekarang, kita tahu kita ahli waris. Kita tahu kita warisi kesehatan dari Tuhan. Kita tahu firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Kristus, kamu telah sembuh. Bukan akan, telah. Kita ucap pada diri sendiri. Aku telah sembuh. Telah sembuh dari sakit hati. Telah sembuh dari kesombongan. Telah sembuh daripada susah. Telah sembuh daripada rematik. Ucap pada tulang-tulang. Kamu telah sembuh. Firman Tuhan tidak pernah bisa berdusta. Dia yang berjanji. Oleh bilur-bilur Kristus, kamu telah sembuh. Maka nikmatilah kesembuhan yang Tuhan berikan. Pagi hari, kalau engkau bangun tidur, katakan, I am healthy. Di dalam healthy ada kata heal. Heal itu disembuhkan, sembuh. Jadi ucap, engkau harus ucap pada dirimu sendiri. Jangan tunggu orang lain ucap. Tapi engkau ucap pada dirimu sendiri. Aku sehat. I am healthy. Mengapa kita berani berkata demikian? Karena Tuhan yang berkata. Oleh bilur Kristus, kamu telah sembuh. It is finished. Penyakit itu hilang. Bagian kita ucap untuk diri kita sendiri. Apa yang Tuhan katakan. Dan kita hidup sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Kita juga berkata, terambil dari Injil Lukas 24. Injil Lukas 24 ayat 51. Sama-sama kita baca. 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, sikapnya adalah sesuai firman Tuhan. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan ia terangkat ke sorga. Dan sampai hari ini, tangan Tuhan tidak pernah dia tarik untuk berhenti memberkati kita. Kata firman Tuhan, dia sedang memberkati. Kita juga ucap bagi diri sendiri. Saya sedang diberkati. I am blessed. Ucap itu dengan kata-katamu untuk dirimu sendiri. I am blessed. Kita tidak dikutuk. Kita diberkati. Hari lepas hari. Di dalam setiap perayaan Ekaristi, Tuhan memberkati kita. Tutup bisa dengan berkat daripada Tuhan. Di mana uskup atau pastor berkata bahwa kita diberkati. Tarik kata-kata itu. Meteraikan kata-kata itu. Dalam hati, dalam pikiran, dalam seluruh keberadaanmu. I am blessed. Karena ini kehendak daripada Tuhan. Supaya saudara dan saya, selagi kita berjalan di dalam dunia ini, kita berjalan sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Ahli waris yang diberkati. Kita bukan ahli waris yang dikutuk. Bukan ahli waris yang dibiarkan. Tapi kita diberkati. Tangkap firman Tuhan ini. I am blessed. Ucap tiap hari. Untuk tubuhmu. Untuk pikiranmu. Untuk perasaanmu. Untuk usahamu. Untuk keluargamu. Untuk anak-anakmu. Untuk keturunanmu. I
am blessed. My family is blessed. Usahaku diberkati. Ingat, kita ke gereja, misa selalu, sekarang kan live streaming misa, tetap uskup atau pastor berkata bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Tangkap berita ini. Karena Tuhan berkata, semua penderitaan, semua penyakit, semua kegagalan telah Dia tanggung dan pikul di atas kayu salib. Dan Dia kembalikan kepada kita berkatnya, yaitu kita sehat. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi bagian kita mesti percaya apa yang Tuhan katakan. Nanti iblis bilang, mana kamu diberkati? Buktinya kamu gak ada uang. Mana kamu diberkati? Buktinya kamu tuh kontrak terus. Tuhan tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong. Sekali Dia ucap, Dia pasti genapi. Yang kita alami adalah menuju apa yang Dia katakan. Kan kita harus dididik, kita harus dilatih. Tuhan didik kita, Tuhan latih kita untuk hidup dalam kesehatan dan dalam berkat daripada Tuhan. Hari lepas hari. Bagian kita percaya apa yang Tuhan katakan. I'm healthy. I am blessed. Amin. Kemudian dikatakan juga, yang tadi saya sudah ucap, terambil dari Lukas 15 ayat 31. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa aja sih yang Tuhan punya? Tuhan ini Allah Bapa kita, punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan Dia kita ucap Bapa. Apa yang kita perlu kita nggak usah minta sama orang. Apa yang kita perlu kita minta kepada Dia. Engkau Allahku yang kaya. Engkau yang berkata kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mari Tuhan, cairkan kepunyaanmu. Agar aku bisa menikmati menjadi kepunyaanku. Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada kesetiaan. Dan apa saja yang kita perlukan, Tuhan pasti cukupkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus itu kaya luar biasa. Kemuliaan itu luar biasa. Kalau kita ahli waris, kita anak Dia, maka Dia cairkan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Iblis akan bilang, buktinya kamu begini, buktinya kamu begitu. Kalau iblis mulai buktinya, kita berkata, buktinya firman Tuhan berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Yesus saja ketika dicobai, Dia selalu kembalikan dengan firman Tuhan. Bagi saudara dan saya, kalau iblis mulai membohongin kita, menawarkan perkara-perkara yang negatif, kita kembalikan dengan firman Tuhan. Dan kita ucap, kepunyaan Tuhan adalah kepunyaanku. Karena demikian kata firman Tuhan. Saudara, di dalam Yesaya 43 ayat 4. Tadi saya sudah ucap, tapi mari kita renungkan lagi. Yesaya 43 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Renungkan baik-baik. Mungkin untuk orang lain kita tidak berharga. Dianggap enteng. Tapi Allah semesta alam berkata bahwa aku berharga di mata Tuhan. Ucap bagi diri. Tuhan, terima kasih. Aku berharga. Terima kasih Tuhan, di matamu aku mulia. Mungkin untuk orang lain dianggap sepele. Tapi firman Tuhan berkata, aku berharga. Aku mulia di mata Tuhan. Dan Alkitab berkata,
Aku mengasihi engkau. Kasih dari siapa yang kita perlu kalau bukan dari Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia mengasihi kita sehingga dia mau berkorban di atas kayu salib. Dia pikul semua kelemahan kita. Dia tanggung semua sakit penyakit kita. Dan di dalam dia sempurna keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Aku berharga di mata Tuhan. Kata pada dirimu sendiri, terima kasih Tuhan, saya berharga. Terima kasih Tuhan, saya mulia. Terima kasih Tuhan, engkau mengasihi aku. Kan kalau orang lain mungkin suka caci-caci, suka marah-marah, suka nyinyir, suka anggap sepi. Biarlah bagian kita ucap apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Aku berharga di matamu. Aku mulia. Engkau mengasihi aku. Berjalanlah dengan demikian. Tiap hari sebut firman Tuhan. Saya sehat. I'm healthy. I'm blessed. I'm the child of the most high God. I'm God's joint heir. Aku ahli waris. Aku bukan anak sembarangan, tapi aku ahli waris. Kalau setiap hari engkau sebut, engkau ucap apa yang Tuhan katakan, engkau lihat dari hari ke hari, engkau jadi kuat. Engkau merasa sendiri bahwa engkau itu luar biasa. Dunia berkata bahwa kamu lemah. Memang betul kita lemah. Tetapi di dalam Tuhan kita kuat. I'm weak, but you said that I am strong. Jadi mulai sekarang kita jangan terus menerus, aduh I'm weak. Tidak. Dalam Kristus kita kuat menghadapi segala perkara. Saudara, saya ini mengalami beberapa bulan yang lalu bagaimana saya sakit. Iblis mengirim penyakit. Awalnya saya juga takut karena ada apa itu daging tumbuh apa itu kista di dalam peranakan itu. Kemudian dia angkat semua, kistanya diangkat, ovariumnya diangkat, ada 4 hal yang diangkat. Awalnya ketika mau masuk rumah kamar operasi, ada takut. Cuman saya berdoa. Kalau waktunya engkau panggil saya siap. Karena saya sudah diselamatkan, saya sudah diampuni, dan Tuhan pasti mau masuk saya ke dalam kerajaan surga. Saya boleh tutup mata di dunia ini. Pas saya kalau buka mata, saya di Firdaus bersama Yesus. Karena demikian kata Yesus kepada orang yang jahat di sebelahnya. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi aku pikir kalau aku tutup mata di dunia ini, pas aku buka mata, aku di Firdaus bersama Yesus. Beri saya kekuatan. Kalau saudara tiap kali ingat firman Tuhan, maka kekuatan saudara peroleh. Apa yang terjadi sesudah 5 hari saya boleh pulang ke rumah sehat. Dan itu suster ketika saya keluar dari kamar operasi, dia bilang, ibu, sudah. Saya buka mata, langsung on loh. Sampai sekarang on. Jadi enggak loh. Aku on. 3 minggu kemudian saya udah ada di tanah suci Israel. Dan sampai saat ini saya on. Dari mana saya peroleh? Dari Tuhan. Saya ini umur 76 tahun loh. Dapat operasi yang besar sekali. Tapi karena pertolongan Tuhan, saya ucap, I am healed, I am healthy, I am God's child. Maka dari hari ke hari, Tuhan pulihkan sampai sempurna. Jangan cengeng menjadi anak Tuhan. Jangan merengek-rengek. Saudara tidak perlu merengek untuk menagih janji daripada Allah. Karena apa yang dia janjikan, dia pasti tepati. Bagian kita beriman kepada dia.
Kalau belum sampai, dia lagi uji, lagi on the way. Semua berkat, semua rahmat, kesehatan, kekuatan, kesembuhan, on the way. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia tidak pernah membiarkan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita ucap untuk diri kita sendiri. Supaya saudara dan saya boleh menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Dan kita buktikan apa yang dia katakan kitab suci di atas kayu salib. It is finished. Sudah selesai. Bagian dia lakukan sempurna. Bagian kita timba daripada kebenaran firman Tuhan. Apply itu di dalam tubuh, roh, jiwa, dan tubuh. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan berkata, di bait Allah, tabir itu robek dari atas sampai ke bawah. Dengan kata lain, semua janji Tuhan terbuka untuk saudara dan saya. Setiap waktu kita bisa datang kepada Bapa dan terima janji daripada Allah yang dia curahkan kepada kita. Mari belajar percaya apa yang Yesus berkata, sudah selesai. Kalau kita punya masalah, kita juga berkata kepada masalah itu. Dengar baik-baik ya. Kata Yesus sudah selesai. Engkau jangan tinggal berlama-lamaan di sini. Sudah selesai. Kita katakan pada masalah kita sudah selesai. Kita katakan pada penyakit kita sudah selesai. Kita katakan kepada kerugian kita sudah selesai. Ucap kata itu. Sudah selesai. Yesus sudah menang bagiku. Dan aku boleh hidup di dalam kemenangan daripada Yesus Kristus. Dari hari ke hari, saudara dan saya ucap, I'm healthy, I'm rich, I'm God's child, I'm strong. Apa saja yang Tuhan katakan dalam kitab suci, ucap itu untuk memuliakan dan memasyurkan nama Yesus Kristus Tuhan. Selamat menikmati menjadi ahli waris kerajaan sorga. Selamat menikmati apa yang Tuhan janjikan. Sudah terbuka. Tabir itu sudah terbuka dari atas ke bawah. Dia buka agar semua janji daripada Allah dicurahkan kepada saudara dan saya. Dan kita nikmati selama kita berjalan di dalam dunia. Memang ada kesusahan. Memang ada kesulitan. Tapi kita bisa berkata, sudah selesai. Maka kita nikmati kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Nama Tuhan ditinggikan, dimasyurkan, diharumkan melalui kehidupan saudara dan saya. Selamat menikmati ahli waris kerajaan surga. Amin.